Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hari ini, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa sharing, belajar bersama di web satu ini mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oh, yang insya Allah kita nanti menantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya stop sebentar ya Bapak Ibu ya karena azan di sini ya. ya Bapak aman. Oke. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Halo Bapak Ibu semua. Baik, Pak. Baik, Iya Pak. Pak, baik. Baik, Pak. Monggo dilanjut Pak. Saya izin share screen ya tapi tidak memungkinkan ini saya off cam yang penting penjelasannya nanti mudah-mudahan bisa dipahami semua Bapak Ibu ya karena sudah saya siapkan semua Siap Pak. PPT-nya PPT-nya dan juga nanti ada kita buka untuk e-learningnya ataupun LMS-nya. Oke, sejauh ini ada kesulitan Bapak Ibu dalam mengakses e-learning ataupun LMS-nya ada kesulitan sejauh ini? Aman, Pak. Tidak, Pak. Aman. Alhamdulillah aman Pak. Aman ya Bapak Ibu ya. eh nggak ada kendala ya. Tapi hari ini padahal saya sudah share pengumuman untuk webnya ya, tapi belum banyak yang join. Hanya sekitar 11, 10, 11. Nanti nggak apa-apa, yang penting nanti yang lain bisa mengikuti melalui rekaman lah recording ya. Iya, Pak. Bapak Ibu semua sudah menginstal Tuton, aplikasi Tuton itu bisa diinstal Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa. Sudah, Pak. Ya, karena di situ Ya, Pak. pemberitahuannya cepat kalau Sudah. ada info di grup itu eh,
lebih cepat ya di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, share screen-nya PPT apa e-learning Bapak Ibu sekarang? PPT. PPT ya PPT, Bapak Ibu Pak. ya? Ya, masih Iya. PPT ya. PPT, Pak. Masih. Baik, sebelum kita masuk ke PPT Bapak Ibu, saya share screen untuk e-learning-nya ya. Oke, nah ini kelihatan ya Ibu ya. Oh iya. Nah, Kelihatan. dari pendahuluan itu di sini ada sesi perkenalan ya, nama saya, email. Kemudian di sini ada penjelasan secara detail tentang mata kuliah ini. Kemudian ada forum ya. Di sini ada forum. Nah, ada forum perkenalan ya, ada RAT-nya juga ada. Nah, ini ada forum perkenalan udah pada ngisi semua ya, Bu Ibu ya. Sudah. Baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menanyakan kepada mahasiswa nanti silahkan Bapak Ibu ketika saya tanya nama, kemudian sebutkan dari mana, kemudian prodinya apa, semester berapa, dan kesibukan saat ini apa gitu ya Bapak Ibu ya. Saya absen via Zoom aja ya. Saya panggil via Zoom. Baik, Pak. Rizal Mazhar. Nah ini Saya, Pak, hadir. ya Pak Rizal. Dari mana Pak Rizal asalnya? Saya dari Jawa Timur, Pak. Oh Jawa Timur ya. Jurusan Iya, apa? Ini. dari Kediri saya jurusan sastra Inggris, Pak. Oh sastra Inggris. Oke. Iya. Semester? Saya semester 6, Pak. Oh, semester 6. Mm. Aktivitas saat ini apa Pak, Eh, Pak Rizal? Saya kerja, Pak. Oh, sambil kerja berarti ya? Iya, Oke, tapi kalau bisa kalau membagi. mau nyantai, Pak, di rumah. Tapi bisa membagi waktu Pak ya, Pak Rizal. Alhamdulillah. Kerjanya di mana Pak Rizal? Saya di Kediri, Pak. Ya, maksudnya aktivitasnya kerjanya apa gitu keseharian? Oh, saya di pergudangan pakan ternak, Pak. Oh, oke oke. Oke, siap. Sambil kalau Sabtu Minggu saya nyambi Gojek. Oh, ngojek juga ya. Insya Iya, Allah. Sabtu Minggu saja. Ya. Ya enaknya di UT itu fleksibelnya gitu sih Bapak Ibu. Ada yang dari luar negeri juga sambil kerja gitu kan di luar negeri. eh Tapi akhir pekan bisa sambil kuliah online gitu. Artinya ya bisa Bapak Ibu dengan dengan fleksibilitas yang ada di UT ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membagi waktu untuk akhir pekan untuk tugas-tugas jangan sampai tidak dikerjakan ya Bapak Ibu ya sesuai dengan waktunya ketika sisi satu ya dari tanggal ini sampai tanggal ini itu harus benar-benar diperhatikan Bapak Ibu supaya tidak ada yang terlewat untuk sesi-sesinya. Gitu ya. Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya barangkali Bu Pak. Ikrimah. Bu Ikrimah, silakan Bu Ikrimah. Bu Ikrimah ini dari mana Bu? Saya dari Malang, Pak. Oh dari Malang. Jurusannya Teknologi Pendidikan semester 6. Teknologi Pendidikan semester 6. Oke. Aktivitasnya saat ini apa Bu Jadi Ikrimah? guru PAUD. Oh guru PAUD ya. Oke. Tapi bisa membagi waktu ya, disempatkan untuk mengikuti webnya dan perkuliahannya. Mudah-mudahan Iya, lancar alhamdulillah. Pak Rizal, Bu Ikrima perkuliahannya dan juga nanti sampai lulus ya Bu Ibu ya. Harap udah semester 6 gitu ya, udah harap sedikit lagi finish ya jangan sampai kendor gitu. Siap, Oke, Pak. semangat Bu Ikrima. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya Bu Septiana. Apakah Bu Iya, Septiana Pak. ini Saya, jadi Pak. ya Bu Septiana asalnya dari mana Bu Septiana? Dari Cilacap, Jawa Tengah, Pak. Cilacap Jawa Tengah, jurusannya PG PAUD semester 6. 3 PAUD semester 6. Oke, aktivitasnya apa saat ini? Mengajar, Pak. Mengajar di Mengajar PAUD di ya, TK. berarti ya? TK. Oh, Di ya, TK. TK ya. Oke, oke. Nah, semester 6 tadi ya.
Iya, Pak. Sem- Semester Oke 6. ya. Ya, semoga lancar kegiatan dan perkuliahannya ya, Bu Septiana, sampai lulus, jangan Amin. Terima kasih, kendor. Pak. Oke, selanjutnya eh Halo. Pak Rizal udah, Ikrimah udah, Bu Septiana udah, Bu Rani, mohon izin Bu Rani. Bu Rani Kartika dari mana asalnya Bu Rani? Belum kedengaran suaranya Bu Rani. Halo, masih belum kedengaran suaranya Bu Rani, nggak ada suaranya. Mohon izin. Bapak Ibu yang lain, suara Bu Rani kedengaran nggak? Tidak. Hmm, Tidak tidak ya. Tidak, terdengar, Pak. Bapak. Oke. Mungkin sambil nunggu Bu Rani nyetel suaranya ya, nggak belum kedengaran Bu Rani. Kameranya kelihatan tapi nggak ada suaranya. Ya sambil di setting dulu Bu ya, saya panggil yang lain supaya cukup waktunya. Bu Erna ada nggak Bu Erna? Bu Ernawati, belum ada ini ya Bu Erna. Kemudian Bu Retno Rizky, ada nggak nih Bu Retno Rizky? Ada, Pak. Ya, sila Bu Retno Rizky dari mana Bu Retno? Dari Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur, prodinya apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Semester Inggris. 8. Semester 8 ya. Baik. Iya. Kegiatannya apa sekarang Eh, admin operasional, Pak. di apa itu Bu? Kalau boleh tahu. Eh, di galangan kapal. Sorbes. Di? Oh, di kapal, perkapalan ya? Iya. Iya, Pak. Oke, oke. Semester berapa tadi Bu Retno? Semester 8, Pak. Oh, 8. Oke, udah akhir ya berarti ya. Ya, mudah-mudahan Iya, lancar perkuliahannya dan juga kegiatannya Bu Retno ya. Jangan sampai kendor, sedikit lagi wisuda gitu ya. Harap mengikuti dengan baik. Oke, terima kasih iya, Bu Pak. Retno. Amin. Kemudian Bu Rani masih belum ada suaranya ya, Bu Rani Kartika. Coba sambil cek-cek sana Bu ya, siapa tahu udah kedengaran nanti bisa dilanjut. Bu siapa lagi yang belum ya? Bu Indah Yuniarti ada nggak Bu Indah? Ada, Pak. Oh ya, Bu Indah. Dari mana Bu Indah asalnya? Saya dari Malang, Jawa Timur. Pemalang Prodi, Prodi Sastra Inggris. Sastra Inggris. Semester berapa Bu Indah? Sekarang semester 6. Oh iya. Kesibukannya, kegiatannya saat ini apa Bu Indah? Saat ini kerja, Pak. Di mana Kak boleh tahu Bu Indah ya? Maksudnya kerjanya? Saya kerja di ada di PT di Malang. Oh, agen di PT. Iya, Oh ya, di Malang ya. iya. Dekat rumah apa jauh Bu Indah? Cukup jauh. Oh gitu ya. Ngelaju berarti gitu apa gimana Bu? Ya, hampir seperti itulah, Pak. Oh ya, oke oke oke. Oke, Bu. Halo, apa saya udah kedengeran, Pak? Ya, kedengaran berani. Oke, sebentar ya Bu ya. Oke, terima Ya, kasih tapi ya Bu maaf Indah. Pak, kalau Semoga. nanti kamar saya ada dua, saya pakai handphone, jadi suaranya ada di handphone gitu. Ya, nggak apa-apa Bu Indah. Bu Rani, siap. Bu Indah, makasih Siap. Bu Indah. Semoga lancar kegiatan dan aktivitasnya. Harap diikuti dengan baik ya Bu Indah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, oke semangat. Oke Bu Rani, barangkali Bu Rani izin saya tanya ya Bu Rani, Ya, siap. dari mana asalnya Bu Rani? Domisili saya di Garut, Pak, Jawa Barat. Oh ya, Garut ya. Iya, iya. Eh, Saya ngajar di PAUD, Pak, guru TPA saya. PAUD. Oh ya, di guru TPA, ngajar TPA ya. Semester berapa Bu Iya, iya. Rani? Sekarang semester 6, Pak, PG PAUD. Lagi PAUD ya. Oke oke. Ya.
Baik, terima kasih Bu Rani. Semoga Ya, lancar selalu kegiatannya dan juga amin. perkuliahannya juga harap diikuti dengan baik. Insya Allah kalau mengikuti dengan Amin. baik, nilainya Bapak Ibu aman semua ya. Yang penting tugas-tugas sesuai dengan sesinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rani. Ya, Selanjutnya Bu sama-sama. Isti Kholul Azah. Ada nggak Bu Isti? Ada Pak, Baik, Bu Isti asalnya dari mana Bu Isti? dari Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Baik, oke Bu Ya. Isti Jombang. Semester berapa prodi apa Bu Isti? Prodi PG PAUD semester 6. Semester 6 ya. Oke. Kegiatannya apa sekarang Bu Isti? Guru PAUD, Pak. Guru PAUD ya. Oke. Iya, Baik, terima kasih Bu Isti. Semoga lancar kegiatannya dan juga perkuliahannya. Harap diikuti dengan baik ya Bu Isti ya. iya Pak. Amin. Bapak Terima Ibu kalau kasih. ada ya kalau ada kesulitan bisa Bapak Ibu itu kan sudah saya buatkan LMS grupnya. Nanti kalau ada kesulitan terkait tugas ataupun yang lain bisa chat di grup WA ataupun grup e-learning ya Bapak Ibu ya LMS. Bisa nanya-nanya di dua media tersebut gitu ya. Barangkali ada kesulitan gitu. Bagi Bapak Ibu yang belum join grup WA nanti saya sisipkan linknya di grup LMS ataupun di grup di sesi pendahuluan itu saya sudah sematkan juga link grupnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada yang belum masuk grup WA? Sudah semua ya? Baik. Selanjutnya mohon izin Bu Nada Armanda, ada nggak ya? Nada? Iya Pak, ada. Oke, Bu Nada. Dari mana asalnya Bu Nada? Saya dari Medan Pak. Dari Medan ya. Semester berapa Bu Nada? Saya eh, sekarang semester 6. Semester 6 prodi. Prodinya apa Eh, Bu Nada? sastra Inggris Pak. Oke, sastra Inggris ya. Kegiatannya apa sekarang Bu Nada? Sekarang kerja Pak. Kerjanya di mana? Maksudnya? Eh, streaming di Shopee gitu, affiliate. Oh, live stream affiliate ya. Iya Pak. Ya, mantap lah itu berarti. Hmm. Oke, baik. Makasih Bu Nada. Semoga lancar Pak. aktivitasnya dan juga Baik. perkuliahannya. Jangan sampai apa namanya tertinggal ya tugas-tugas. Semoga lancar sampai 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 wisuda ya, Bu Nada. Ya Oke, Pak. selanjutnya Pak Harlon M. Sibagariang. Benar nggak nih saya mengucapinnya? Pak Harlon. Ya, benar. Siap-siap, benar Pak. Oke, Pak Harlon. Selamat malam, Pak Harlon. Selamat Oke, malam kembali Pak. iya. Asalnya Pak Harlon dari mana, Pak Harlon? Asalnya dari Sumatera Utara, Kabupaten Humbanga Sundutan Pak. Oh, Sumatera Utara. Ya benar, Kabupaten Humbanga Sundutan. Medan ya berarti ya. Kalau dari sini ke jarak ke Medan 6 jam. Oh, 6 jam ya, agak jauh juga ya berarti ya. Hmm. Kita arah Danau Baik. Toba Pak. Oke. Semester berapa Pak Harlon? Jurusan dan semester apa sekarang? Sekarang jurusan Teknologi Pendidikan semester 7 Pak. Oh, semester 7 ya. Hmm. Oke. Aktivitasnya apa Pak Harlon saat ini? Ngajar di SMP Pak. Ngajar di SMP ya. Hmm. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Harlon. Semoga lancar kegiatannya dan juga perkuliahannya harap diikuti dengan baik. Kalau ada tugas-tugas harap sesuai dengan tenggat waktunya ya Bapak Ibu ya, Pak Arlon. Ya, siap. Oke, Siap, siap terima Pak. kasih Pak Arlon. Kalau ada kesulitan Ya, jangan sungkan untuk tanya di grup ya. ya sama-sama Pak. Oke. Selanjutnya Pak Dayu ada nggak? Dayu Trengganis Sarmono. Pak Dayu ada nggak ini? Pak Dayu. Bu Septiana. Tadi udah Pak. Oh, Bu Septiana udah ya. Bu Indah juga udah. Serana, Bu. Udah. Sinten? Kemudian Rizal udah Retno. Bu Retno tadi udah belum ya? Sudah, Pak. Oh sudah ya, oke.
Bu Rani udah, Ernawati udah belum ya? Belum, Pak. Oh iya Bu Ernawati. Assalamualaikum Bu Iya, Ernawati. ya. Bu Erna asalnya dari mana Bu Erna? Saya dari Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Oh Purworejo ya. Jurusan dan semester berapa? Saya ambil jurusan Sastra Inggris semester 4. Semester 4 ya. Kegiatannya saat ini apa Mbak? Saat ini kerja di Malaysia, Pak. Oh kerja di Malaysia ya? Yang kemarin Ya, WA itu ya? WA saya ya? iya betul, Pak. Oh, oke oke oke. Siap siap. Kerja di Malaysia ya? Udah berapa tahun di Malaysia Bu Erna? Sudah 6 tahun. Udah lama berarti ya? Sudah, Pak. Oke, semester berapa tadi? 6 ya? 4, Pak. Oh ya semester 4. Oke. Terima kasih Bu Erna. Semoga lancar kegiatan ataupun aktivitasnya dan juga perkuliahannya. Harap diikuti dengan baik ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya-tanya di grup. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Bu Erna. Yang belum nih, Sama-sama. Oppo ini HP-nya siapa ya Bapak Ibu ya? Terus nama siapa? Oppo CPH ini. Halo? Saya Pak, Oh iya, maaf belum diganti. siapa? siapa? Ririn Pak, Ririn Oh Dewi iya, Bu Supianti. Ririn. Selamat malam Bu Ririn. Selamat malam Bu Pak. Ririn, asalnya dari mana Bu Ririn? Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. Oke, Kalimantan Tengah ya Bu Ririn ya. Kemudian semester Iya, dan berapa sekarang Bu? Dan jurusannya apa Bu Ririn? eh, sekarang semester 6, jurusannya PG PAUD Pak. Oh, PG PAUD. Aktivitasnya ngajar. Saat ini apa Bu? Iya, Ngajar guru di TK PAUD ya Pak. berarti ya? TK ya? Iya, Baik. iya. Oke, siap. Terima kasih Bu Ririn. Semoga bisa mengikuti dengan baik, kegiatannya lancar dan juga perkuliahannya juga lancar ya Bu Hmm. Ririn ya. Terima Tadi kasih semester Pak. berapa Bu Ririn? Mohon izin 6 Bu. Pak, 6. 6 ya, 6. oke. Oke, mudah-mudahan Iya. bisa sampai lulus Bu Ririn ya. Semangat pokoknya. Hmm. Iya, siapa? Oke, ada yang belum dipanggil Bapak Ibu? Bu Isti tadi udah ya? Bu Isti udah ya? Sudah, Pak. Oke, oke. Berarti udah semua ya. Kalau ada yang belum, mohon sampaikan ya. Barangkali keselip. Baik, kalau sudah, Bapak Ibu semua, kalau kita lanjut ya. Kalau Bapak Ibu semua membuka LMS, e-learningnya membukanya via laptop gitu ya, ataupun notebook gitu ya, ataupun komputer di rumahnya, ini tampilannya seperti ini. Ataupun di HP juga ada. Di sini ada sesi pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana isi dari pendahuluan itu ada perkenalan. Saat ini saya tugasnya di SMA 1 Pringsewu, Lampung, Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu lewat via ke Lampung ataupun berkunjung ke Lampung ya bisa berkabar gitu. Nah, kemudian di sini juga ada apa namanya tujuan daripada mata kuliah ini gitu ya dari 1 sampai 12 Bapak Ibu. Bisa barangkali sudah baca ya Bapak Ibu ya. Di sini ada, kemudian di sini juga ada forum perkenalan, ada RAT-nya bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Sudah dibuka ya sesi pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Sudah. Oke. Kemudian kita lanjut sesi 1. Nah, di mata kuliah ini Bapak Ibu untuk absen hanya ada pada Ibu ya. Jadi pada saat web itu absennya. Jadi di sesi satu itu tidak ada absensi gitu ya. Nah, di sesi satu ini ada materi juga yaitu tentang konsep pembelajaran online. Jadi ada di sini deskripsinya gitu ya. Bapak Ibu bisa membacanya, eh, kemudian bisa membaca secara lengkapnya di Pustaka UT ya Bapak Ibu ya. Ini linknya sudah ada di sesi 1. Bapak Ibu bisa klik link ini, kemudian bisa masukkan
akun Bapak Ibu. Nah, nanti di situ ada modulnya, modul secara lengkapnya Bapak Ibu ya. Itu masukkan akun Bapak Ibu semua, bisa meng mengakses materinya. Kemudian di sini ada materi inisiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait mata kuliah ini ya. Ini ada dijelaskan tinjauan mata kuliahnya, kemudian skenario pembelajarannya, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini konsep dasar model pembelajaran online ya, online learning itu apa, kemudian bagaimana gitu ya. Kemudian di sini ada juga ciri-ciri pembelajaran online. Sudah dibaca Bapak Ibu semua? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Ya sudah ya, ini saya jelaskan secara singkat aja Bapak Ibu ya. Oke, siap. Baik, Baik, Pak. ciri-ciri pembelajaran online itu ada personal, struktur aktif, dan konektif gitu ya. Ya ini mungkin udah dibaca lah. Kemudian ciri-ciri pengajar dalam pembelajaran online. Nah, di sini ada dari menguasai dan memutakhirkan materi sampai mengontrol sistem pembelajaran. Nah, di sini juga ada modul 2 ya, kelebihan dan fungsi pembelajaran online. Nah, ada semua. Ini saya tampilkan sekilas saja Bapak Ibu ya, karena saya sudah menyiapkan PPT-nya ya. Nah, kemudian di situ juga ada forum diskusi, barangkali ada kesulitan apa Bapak Ibu ya bisa mengisi di situ, tapi tidak wajib. Nah, sampai hari ini kita sudah masuk ke sesi 3 ya, tapi Bapak Ibu semua di sesi 3 ini ada tugas yang bisa diunduh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada tugasnya ya. Bapak Ibu sudah mulai melihat tugasnya? Sudah. Sudah ya Bu Sudah saya Septiana? baca. Iya. Sudah. Oke. Oke, siap. Nah, di sini di sesi 2 di sini ya ada eh materi ya tadi ya. Kemudian ada forum diskusi kalau ada kesulitan. Kemudian ada web ya. Nanti di sini akan saya kasih untuk link presensi Bapak Ibu semua. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang e-learningnya ataupun LMS-nya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya izin akan share screen PPT-nya. Nah, PPT-nya kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Oke. Saya izin off cam Bapak Ibu ya, karena kondisinya sini tidak memungkinkan. Sedang di perjalanan Bapak Ibu ya. Saya Iya, Bapak. ambil Aman. yang penting web ini terlaksana. Dan juga kalau ada yang kurang paham ataupun ada kesulitan nanti bisa tanya di grup LMS dan grup WA-nya. Nah, yang paling penting adalah nanti tugasnya Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, ini mata kuliah kita produksi bahan pembelajaran berbasis online ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya apa namanya jelaskan sedikit tentang LMS-nya gitu ya, sistem perkuliahan di LMS gitu ya. Kemudian nanti ada materi, kemudian ada tugas, tugas satu Bapak Ibu semua. Nah, pertama sistem perkuliahannya Bapak Ibu ya, web ataupun kepanjangannya tutorial web ya, tutorial webinar atau tutorial web. Web ini diselenggarakan secara sinkronus yaitu menggunakan Microsoft Teams ataupun Zoom ya Bapak Ibu ya. Karena di kelas lain tuh biasanya menggunakan Microsoft Teams, tapi karena apa namanya? Saya lebih familiar, lebih mudah menggunakan Zoom, jadi mohon izin saya menggunakan Zoom Premium.
Karena mungkin ada temannya Bapak Ibu di sini menggunakan Microsoft Teams ya Bapak Ibu ya. Yaitu sah-sah saja. Disediakan juga oleh UT-nya gitu ya. Nah, selanjutnya dari 8 sesi tuton ini terdapat 3 sesi web ya Bapak Ibu ya. Di sesi 2, kemudian sesi 4 dan sesi 6. Bagaimana ini ada Q&A, bagaimana cara untuk mengisi absensi, yaitu untuk mata kuliah praktek ini, absensi diisi ketika tuweb berlangsung. Kemudian, apa tugas mahasiswa pada kuliah mata kuliah praktek? Tugas mahasiswa adalah menghadiri tuweb, kemudian mengerjakan tugas yang ada di sesi 3, 5, dan 7. Mengapa tidak ada tema pada diskusi? Karena tidak ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Kolom diskusi hanya digunakan untuk konsultasi terkait tugas ataupun materi. Beda dengan em, mata kuliah yang non praktik gitu. Kapan sesi web? Yaitu berlangsung pada sesi 2, 4, dan 6. Untuk jadwal biasanya kemarin saya juga tawarkan ya Bapak Ibu ya. Akhirnya karena bentrok gitu ya. Alhamdulillah terlaksana malam ini pukul 7 sampai nanti insya Allah sampai 9. Kapan pengumpulan tugas mengikuti due date setiap sesi yang sudah ditentukan? Nanti silahkan dipahami deadline-nya kapan Bapak Ibu ya. Untuk di sesi 3 ini tugasnya sampai kapan? Apakah ada rekaman materi untuk mahasiswa yang tidak hadir? Ada Bapak Ibu ya. Kemudian apakah tutor menjelaskan cara membuat bahan pembelajaran? Mahasiswa dapat membuat bahan pembelajaran secara mandiri. Bagaimana sistem nilai akhir pada mata kuliah ini, yaitu Tuton 60% dan UASnya 40%. Bagaimana sistem nilai akhir pada Tuton? Nilai akhir berdasarkan kehadiran, diskusi pada saat web, kesesuaian dengan instruksi, dan kualitas produk. Itu Bapak Ibu sekilas tentang sistem perkuliahan kita ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti. Untuk jadwal web 2 nanti kita rembuk bareng di grup ya Bapak Ibu ya. Baik, sejauh ini ada yang bingung Bapak Ibu? Ada yang kesulitan? Tidak. Tidak, Pak, lancar Tidak, saja. Oke, bisa aman Pak. dipahami ya Bapak Ibu ya. Bisa. Bisa, Bisa dapat. Oke, kalau ada kesulitan aman-aman. boleh boleh di-cut di tengah ya Bapak Ibu ya. Pak, mohon izin gitu, nggak apa-apa. Takutnya Siap. kurang jelas gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah sistem perkuliahan ini ada terkait materi ya Bapak Ibu ya. Di mata kuliah ini produksi bahan pembelajaran berbasis online. Ehm, di sini pembelajaran di era digital itu menuntut adanya inovasi dalam penyampaian materi sehingga diperlukan bahan pembelajaran berbasis online yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita masuk pada zaman digital ya, Bapak Ibu ya, semuanya serba digital dan pembelajaran juga mengikuti digital gitu ya sehingga harus ada materi yang dikemas dengan teknologi digital yang basisnya sekarang online Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat bahan pembelajaran berbasis online ini. Kemudian sebelum kita membuat bahan pembelajaran berbasis online ini, Bapak Ibu, kita harus menganalisis kebutuhannya terlebih dahulu. Jadi tidak kita ujuk-ujuk membuat apa ya, membuat media pembelajaran online gitu Bapak Ibu, tidak ujuk-ujuk gitu ya, tapi kita pertama harus bagaimana menganalisis kebutuhan untuk pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi kita menganalisisnya terlebih dahulu kira-kira dibutuhkan atau tidak, kebutuhannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya.
Halo, apakah suara saya kedengaran Bapak Ibu? Ya, Pak. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Ya, Aman-aman. oke. Benar. Takutnya barusan agak agak delay, takutnya terputus. Asik menyimak, Pak. Baik, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk membuat eh, eh, membuat media gitu Bapak Ibu ya, membuat bahan pembelajaran gitu ya. Tapi harus disesuaikan pertama, harus dianalisis kebutuhannya terlebih dahulu supaya bahan ajar kita itu sesuai dengan realita, cocok dengan yang eh, masalah yang dihadapi. Kemudian ya tadi menghindari pembelajaran yang tidak relevan gitu ya. Jadi eh, s- manfaatnya analisis kebutuhan itu. Kemudian bisa menyesuaikan juga dengan fasilitas yang ada dan juga daya dukung siswanya gitu ya. Kita membuat bahan ataupun teknologi digital dalam pembelajaran, tapi sarana prasarana ataupun siswanya tidak belum mendukung gitu ya. Nah, jadi ya tidak ada gunanya juga gitu ya, tidak terpakai juga, tidak maksimal juga gitu, sehingga harus dianalisis terlebih dahulu kebutuhannya supaya relate gitu ya Bapak Ibu ya, sesuai. Kemudian bagaimana kok pembelajaran online itu? Jadi konsep pembelajaran online itu ya sekarang berbasis internet gitu ya ataupun electronic learning gitu ya Bapak Ibu ya, menggunakan ah, media elektronik, bisa menggunakan HP ataupun komputer ya yang basisnya adalah elektronik. Materi pembelajaran atau pengalaman belajar yang disampaikan ada atau difasilitasi melalui teknologi elektronik. Bapak Ibu bisa pakai HP ataupun yang lainnya. Kemudian konsep pembelajaran berbasis online itu ada yang pertama contohnya Bapak Ibu, kita belajar menggunakan video YouTube gitu ya di kelas. Kita menampilkan video pembelajaran gitu ya, baik yang kita yang membuat ataupun buatan karya orang lain, itu sah-sah saja gitu Bu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada forum diskusi melalui Google Classroom gitu ya. Kemudian ada apa namanya, quiz online gitu ya, menggunakan Quizzes ataupun Google Form yang mudah gitu ya, sehingga mengefisiensikan biaya juga gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kuisnya ataupun setiap evaluasi kita menggunakan online, kuis online tuh bisa menghemat biaya gitu ya, salah satunya. Nah, ini beberapa contoh konsep pembelajaran online gitu ya. Adapun kelebihan pembelajaran online yaitu yang pertama fleksibel Bapak Ibu ya. Fleksibel artinya bisa dilakukan di mana saja dan juga waktunya juga bisa kapan saja, tidak harus real time gitu ya. Kemudian cost saving artinya menghemat biaya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pembelajaran yang tadinya harus ke mana, kalau suatu lokasi yang membutuhkan transportasi gitu ya, membutuhkan akomodasi, dengan online ini kita cost saving, termasuk salah satunya yang kita lakukan malam ini ya Bapak Ibu ya, itu pembelajaran berbasis online ya ini. Contohnya salah satunya manfaatnya yaitu cost saving. Kemudian efisiensi penyediaan konten dan yang terakhir yaitu eh, belajar mandiri, artinya meningkatkan daya belajar mandiri siswa gitu. Kemudian ini ada untuk masalah terkait media pembelajaran online ini ataupun bahan pembelajaran online ini, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ada model ADI ya Bapak Ibu ya. Jadi ADI itu nanti rulesnya yang pertama analisis gitu ya. Kemudian setelah analisis mendesain gitu ya. Setelah desain mendevelop itu artinya membuat ya. Jadi setelah menganalisis, dirancang, gitu ya, didesain, kemudian membuat. Setelah membuat
membuat gitu ya, membuat media ataupun membuat materi yang akan digunakan di media online gitu ya. Setelah dibuat lalu diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dievaluasi apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya, bagaimana efektivitasnya. Nah, ini nanti salah satu model yang Bapak Ibu bisa pakai untuk membuat membuat apa namanya tugas-tugasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita berangkat dari analisis terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas terkait analisis gitu ya. Analisis yaitu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik pada saat pembelajaran menggunakan modus online. Analisis itu analisis kebutuhan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan tugas-tugas, analisis tugas-tugas untuk siswa gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat suatu media gitu ya ataupun bahan pembelajaran online gitu ya, kita menganalisis kebutuhannya dulu, kemudian mengidentifikasi masalahnya, apa masalahnya, apakah ada kebosanan dalam pembelajaran ataupun apa namanya hasil belajarnya menurun gitu kan. Kita bisa eh, mengidentifikasi masalahnya sehingga media yang kita buat itu bisa mendukung pemahaman siswa ataupun hasil belajar siswa. Kemudian melakukan analisis tugas-tugas untuk siswa. Nah, itu analisis ya, Bapak Ibu ya, analisis kebutuhan. Nah, nanti untuk tugas ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan membahas tugas Bapak Ibu yaitu nanti yang pertama menganalisis kebutuhan pembelajaran. Kemudian nanti setelah web 2 Bapak Ibu akan membuat rancangan pembelajaran online. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan pembelajaran online-nya. Nah, tugas pertama yaitu terkait analisis kebutuhan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan akan ditugaskan untuk mengobservasi mendalam pada lembaga atau institusi pendidikan. Artinya, Bapak Ibu nanti akan mengobservasi ya, baik di sekolah ataupun lembaga apa gitu ya, lembaga bimbel misalkan, lembaga pelatihan ataupun yang lain yang ada di dekat dengan lingkungan Bapak Ibu gitu ya, yang dirasa tidak menyulitkan gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan rekanan guru gitu ya, ataupun yang ada di sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu observasi dan pengumpulan data, menganalisis konteks dan karakteristik peserta didik, dan nanti ada penyusunan laporan analisis. Nah, adapun tugas-tugasnya Bapak Ibu, saya share langsung aja yang tugasnya ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, ini tugasnya. Bapak Ibu nanti diminta untuk menganalisis kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Menganalisis kebutuhan pembelajaran itu yaitu nanti Bapak Ibu melakukan observasi di lingkungan eh, ataupun lembaga ataupun sekolah gitu ya yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Adapun langkah-langkah tugasnya nanti silahkan pilih sekolah ataupun institusi pendidikan yang ada di dekat Bapak Ibu gitu ya, yang sekiranya terjangkau dan tidak memberatkan dengan deadline waktu yang ada ya Bapak Ibu ya. Boleh sekolah, perguruan tinggi juga boleh, barangkali ada yang bekerja di kampus gitu ya. Kemudian ada di lembaga pelatihan juga boleh, ataupun yang lainnya juga boleh gitu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu setelah sudah memilih lembaganya ataupun institusinya gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu observasi Pak, ya.
boleh bertanya, Iya, itu kan observasi sebuah lembaga institusi baik secara langsung ke instansi tersebut maupun melalui wawancara. Jadi boleh wawancara nggak observasi juga gitu atau gimana? ya, kalau terjangkau Bapak Ibu maksudnya dekat, sebaiknya Bapak Ibu langsung ke sana ke sekolah nanti untuk Ya. observasinya bisa kepada guru langsung Bapak Ibu, nggak harus ke siswa tapi bisa langsung kepada guru yang bersangkutan misalkan menghandle kelas tersebut gitu ya, ataupun mengajar mata pelajaran salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah situ gitu ya sesuai bidang Bapak Ibu juga boleh gitu. Jadi apa namanya untuk observasi itu sebenarnya kalau ada yang kenal, guru yang kenal gitu ya, ya Bapak Ibu lebih mudah gitu bisa langsung wawancara ke sana. Alangkah lebih baiknya sebenarnya wawancara Bu. Wawancaranya sih bisa kalau terjangkau Ibu bisa langsung ke sana gitu ya, sekalian diambil dokumentasinya gitu ya. Atau kalau memang tidak terjangkau ya mungkin bisa via ini Bu ya, via telepon juga nggak masalah gitu. Oh iya, siap Bapak. Paham Bu ya? Atau bingung? Ya, iya. Jadi gini Pak, kita langsung ke sekolahnya gitu Pak ya, ya ada yang dekat ke sekolahnya, terus kita nanya-nanya ke guru. Jadi maksud saya itu kan sama dengan wawancara juga gitu Pak. Iya, iya, iya Bu. Heeh. Nah, jadi maksudnya wawancaranya langsung gitu kalau observasi gitu Pak. Ya wawancara langsung aja Bu. Heeh. Iya. Siap. Nggak masalah. Iya, iya, iya. Atau kalau memang tidak terjangkau jauh karena jarak semacamnya, bisa wawancara yaitu opsinya bisa eh wawancaranya via telepon gitu ya. Tapi kan kalau via telepon kan kita tidak bisa mendapatkan dokumentasinya Bu, gitu ya. Iya, iya, iya. Karena nanti kan ada di laporan tuh kalau kalau tidak salah Bu ya, ada Bapak Ibu suruh melampirkan itu apa namanya Iya, dokumentasi ini foto kan. foto juga ya. Heeh. Ya, atau kalau memang belum apa tidak mau langsung wawancara, Bapak Ibu mengobservasi kelasnya juga nggak masalah. Tapi ya daya Iya, dukungnya setelah observasi ya Bapak Ibu mungkin ya data tambahannya bisa wawancara kepada guru yang bersangkutan gitu atau guru yang ada di situ gitu. iya, iya. Ya, Bapak ya, Bapak Ibu silakan mengamati proses pembelajarannya ya yang ada, kemudian metode yang digunakan guru, bagaimana interaksinya, ada kekurangan nggak apa masalahnya, ada masalah nggak sih di situ apa monoton pembelajarannya atau pembelajarannya sudah oke tapi karena ada fasilitas pendukungnya gitu ya siswa misalkan di SMP SMA itu boleh membawa HP, nah itu kan bisa dimanfaatkan tapi di situ mungkin tidak dimanfaatkan, nah itu kan masuk ke dalam analisis kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan hasil wawancara gitu ya, hasil observasi, hasil wawancara terkait bagaimana kebutuhan sekolah tersebut ataupun tantangan sekolah tersebut untuk mengembangkan media yang lebih baik lagi gitu ya menurut Bapak Ibu gitu. Kemudian setelah observasi dan pengumpulan data, Bapak Ibu mengidentifikasi mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. eh Ya tadi sesuai yang saya sampaikan tadi mungkin materi apa namanya bahan ajarnya itu terbatas sehingga Bapak Ibu nantinya mau mengembangkan bahan ajar berbasis online gitu Bu ya. Seberapa urgent gitu ya. Seberapa urgent, seberapa penting bahan ajar berbasis online di sana gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan peserta didik di sana tuh seperti apa gitu kan. Eh, Tidak mungkin ketika Bapak Ibu observasi di sana, eh, misalkan di SMP gitu kan, tidak mungkin juga ketika Bapak Ibu pengen mengembangkan bahan ajar online gitu ya. Kalau SMP gitu mungkin sudah Bapak Ibu sediakan atau Bapak Ibu buat
rancangan untuk LMS gitu kan. Nah, takutnya belum sesuai pada jenjangnya nanti malah ribet gitu ya. Nah, nanti kan yang akhirnya susah sendiri produk bahan ajar Bapak Ibu ataupun media Bapak Ibu nanti terkendala di situ kan. Ketika misalkan jenjang SD atau SMP yang Bapak Ibu amati, terus Bapak Ibu pengen merancang ataupun membuat media pembelajarannya LMS, itu kan kurang kurang setuju gitu ya. Kurang 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 pas lah bahasanya ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Iya, Bapak Ibu mengidentifikasi apa sih kebutuhannya di sana, bisa melihat oh media yang di yang memungkinkan untuk dikembangkan media online-nya di situ di sini tuh eh, seperti ini gitu kira-kira gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis konteks dan karakteristik peserta didik gitu ya, bagaimana latar belakangnya di sana itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya, dari ekonomi yang pas-pasan apa ekonomi yang susah ataupun ekonominya sudah maju gitu kan, itu kan mempengaruhi juga. Kemu- kem- Kemudian ada kebutuhan khusus atau tidak, gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga bisa dianalisis bagaimana usianya di sana, tingkat pendidikan dan preferensi belajar. Kemudian ada penyusunan laporan analisis. Jadi di sesi satu ini Bapak Ibu yaitu tugasnya analisis Bapak Ibu ya, analisis kebutuhan di sana. Nah, ini ada sudah ada ininya gambarannya ya. Nah, kita balik ke PPT ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak sekarang Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Kalau ada masalah, tolong Hilang lagi, disampaikan. Pak, Ya. hilang. Sekarang hilang. Oh iya, oh. Baik. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Baik. Nah, Bapak Ibu yang pertama ketika observasi ya tadi, Bapak Ibu bisa menuliskan lembaganya, ya, namanya, kemudian apa jenisnya, sekolah ataupun yang lainnya, kemudian alamatnya, alamat lembaganya gitu ya. Jumlah pendidik dan peserta didiknya gitu ya. Misalkan di SMP ini gurunya 10, peserta didiknya 300, misalkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menganalisis data-data ini yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu ambil saat observasi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nama lembaga SMP 1 Pontianak, alamatnya ini, jumlah pendidiknya 35 guru, jumlah pesertanya 720 siswa gitu ya. Mapa harus seperti ini, nanti tugasnya bentukannya gitu, Pak, dalam tabel Enggak harus atau Ibu. Ini contoh cuman ini aja, referensi aja Bu ya. Nanti jadi bisa oh, dikembangkan Bapak Ibu sendiri. Yang penting nanti sesuai rubrik yang ada di LMS sih Bapak Ibu ya. Ini kan cuman iya contoh iya. aja. Heeh. Oh iya, jadi nggak harus seperti ini plek ketiplek. Nggak harus, nggak harus. Soal ini cuman Iya iya, siap. menambah referensi aja Bapak Ibu. Oh iya. Siap Contoh siap aja. Bapak. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan data gitu ya. Apa observasi langsung, kemudian bisa ditambah dengan wawancara, mungkin juga Bapak Ibu melihat dokumen yang ada di sana gitu ya, kurikulumnya seperti apa, ataupun hasil belajar siswa selama 1 semester ini seperti apa gitu ya, atau tahun pelajaran 2025-26 itu hasil belajarnya siswa mata pelajaran ini gitu eh, segini gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu eh, Bapak Ibu gunakan metodenya ya, selain observasi dan wawancara juga Ini ada izin, Pak. analisis dokumen. Jadi Pak, jadi harus Mohon izin, tiga-tiganya Pak. gitu Pak ini metode. Enggak, enggak sih Bu, yang penting kan Bapak Ibu Oh iya. menjelaskan aja. Misalkan Bapak Ibu Oh iya. mengobservasi dan wawancara gitu ya. Ya, Ibu jelaskan aja metode yang saya gunakan, observasi dan wawancara. Ini kan cuman Oh iya. ini aja Bu. Heeh. Iya. Jadi bisa Kalau dipilih salah satu misalkan gitu Pak. observasi Betul.
Gimana Bu Septiana? Kalau misalkan observasi langsung berarti nggak usah masukin yang wawancaranya ya, Pak? Kayak Ya, hasil nggak usah. wawancaranya. Ya, misalkan Bu Septiana cuma observasi langsung, ya nggak, ya Ibu jelasin aja saya metode yang saya gunakan yaitu observasi langsung di SMP ini Panggil. ya dengan Siap. melihat realita yang ada di lapangan gitu, atau mau ditambah wawancara juga boleh. Baik, Boleh milih salah satu baik. atau Terima kasih, Pak. Oh, berarti digunakan semua juga nggak masalah Bapak Ibu. tapi izin Pak, kalau Iya, hanya silakan. observasi, tapi kalau hanya observasi rasanya itu datanya nanti belum belum Betul. belum seperti yang Heeh. langkah bagusnya Betul kalau betul. kita tambahin wawancara karena kan Ya, misalnya bagaimana si guru itu kenapa dia misalnya tidak mau menggunakan teknologi dalam proses mengajar gitu. Artinya itu kan harus wawancara, tidak boleh hanya pengamatan gitu. Nanti itu pendapat kita sendiri jadinya. Artinya lebih baik betul. sih sebenarnya Ya, observasi plus wawancara, baru nanti hasilnya itu kita analisis, itu menjadi iya. menjadi menjadi rujukan jawaban nantinya. Seperti itu kali lebih Heeh. lebih apanya Betul. gitu. Betul, Mbak Harlan. Jadi nanti menurut saya, Mbak, siapa tadi ya, itu kalau sudah observasi ditambahin dikit lah dengan wawancara guru yang ada gitu kan. Bu, pembelajaran di sini tuh seperti apa gitu kan. Siswanya itu menggunakan HP, menggunakan HP itu seperti apa Pak, gitu izin kan. bertanya Coba, dong. iya, Ini tuh untuk buat guru-gurunya tuh bebas ya ditanyain apa aja gitu. Maksudnya gurunya bebas buat observasi gitu. ya sesuai yang Bapak Ibu nanti ini ya, yang mau Bapak Ibu amati gitu ya. Kan nanti endingnya Bapak Ibu kan akan membuat ya Bapak Ibu ya. Membuat bahan ajar ataupun bahan pembelajaran online gitu ya. Nah, mungkin mungkin ada di sini yang jurusannya beda kan ya, nanti harus disesuaikan dengan jurusannya. Misalkan nih di sini ada yang jurusannya eh, pendidikan agama Islam misalkan. Nah, dia kan akan mengamati bagaimana eh, pembelajaran agama Islam di sana gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian daya dukungnya siswanya gimana gitu. Oh iya, Pak. Paham. Berarti kalau misalnya saya jurusan sastra Inggris, nanti saya tanyakan ke guru bahasa Inggris gitu. Betul, betul Ibu. Langkah lebih bagusnya gitu. Karena kan jurusan ataupun bidang Ibu kan bahasa Inggris. Nah, ya ya Ibu ya harus daya dukungnya wawancaranya guru bahasa Inggris yang tahu pembelajaran bahasa Inggris di sana, Bu, Bu siapa ya? Barusan ya, Bu Dayu ya? Ya, Bu siapa ya? Iya, Pak, betul. Pak. Nah, itu jadi harus relate dengan yang akan Bapak Ibu buat gitu ya. Kalau PGMI guru SD ya Bapak Ibu harus wawancaranya ya guru SD yang ada di situ gitu kan. PAUD ya Pak, PAUD yang ada di situ gitu. mau tanya. Iya Bu Ririn. Ya, misalkan saya kan Pak ngajarnya di TK nih Pak. Saya langsung yang jadi guru kelasnya Pak. Hmm. Gimana itu Pak? Ulun memilih permainan, ibaratnya Pak bermain mengenal warna atau buah Pak. Mm-mm. Jadi maksudnya saya menganalisis sekolah saya sendiri nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa. Nanti untuk wawancara mungkin bisa dengan rekanan Bu ya. Ya, teman. Rekanan guru. Oh. Kan nanti untuk Masih. sumber datanya itu kan ada guru, ada siswa, adapun ada juga tendik gitu ya. Dan lain sebagainya yang bisa diambil data. Kalau ibu di sekolah sendiri ya mungkin bisa wawancara dengan ini apa namanya rekanan sejawat guru Bapak ya Bu Ririn ya. Oke. Hmm. Kalau yang di luar misalkan saya nggak ngajar di SMP 1, saya pengen wawancara observasi di sana ya saya datang ke sana dan juga wawancara kepada guru yang akan saya wawancarai misalkan mapel saya apa namanya sosiologi ya saya wawancarai guru sosiologi yang ada di sana gitu. Jadi untuk sumber datanya bisa sesuai ini ya bisa guru juga kalau mau wawancara siswa juga boleh misalkan eh, Bapak Ibu tanya siswa gimana belajar kesulitan belajar di sini apa sih gitu kan. Kemudian buku ataupun bahan ajarnya tuh gimana saat ini apa bukunya sudah
Misalkan dari siswa kan bukunya sudah tidak layak pakai, Pak. Banyak yang sobek-sobek. Nah, kan bisa Bapak Ibu kembangkan untuk ini apa namanya? Bisa Bapak Ibu gunakan untuk menganalisis dan juga membuat itu tadi, Bu ya. Membuat media pembelajaran berbasis online gitu. Ketika misalkan kok Bapak Ibu mewawancarai salah satu siswa ataupun dua siswa gitu ya. Nah, gimana sih pembelajaran di sini? Apakah sumber belajarnya mendukung gitu kan? Wah, ya pembelajaran di sini padahal ya ada lab komputer gitu ya ataupun ada sudah canggih ada proyektor tapi jarang dipakai, jarang digunakan oleh guru gitu kan. Itu juga bisa menjadi data yang mendukung Bapak Ibu gitu ya. Ya, makasih Pak informasinya. Oke, oke Bu Ririn. Izin Kemudian bertanya, Pak. eh ya siapa ya barusan ya? Saya Pak Bu siapa ini? Retno. Bu Retno. Oh ya Bu Retno, gimana Bu Retno? Silakan. Berarti wawancaranya itu nggak apa-apa Kak, Pak, kalau berarti nggak cuma guru aja, berarti siswa juga bisa diwawancarai. Boleh-boleh aja Bu ketika Ibu pengen ngambil data gitu kan. Kan ini kan menganalisis data ya. Di tugas satu ini kan analisis data Bapak Ibu ya. Analisis kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, selain Ya, guru baik. misalkan selain guru dari perspektif guru mungkin Bapak Ibu pengen dengar dari perspektif siswa gitu. Takutnya misalkan Bapak Ibu tidak sepenuhnya percaya apa yang disampaikan guru ya Bapak Ibu bisa mewawancarai siswa gitu ya. Oh, ternyata kok sesuai kok yang disampaikan guru tadi. Ternyata pas wawancara siswa, oh enggak gitu. Ternyata yang disampaikan Ibu tadi tidak sepenuhnya benar. Nah, artinya kan kalau Bapak Ibu mau wawancara siswa juga nggak apa-apa gitu. Bisa jadi data tersendiri juga buat Bapak Ibu gitu. Oh, Kan di baik. sini ada sumber datanya bisa dari guru, siswa ataupun dari TU, tenaga kependidikan gitu ya. Bapak Iya. Ibu bisa bisa menanyakan apa yang sesuai dengan analisis Bapak Ibu gitu. Yang akan Ibu tanyakan bisa juga Ibu barangkali Bapak Ibu bisa ke Tendik gitu ya. Bisa aja. Tenaga apa namanya SDM yang ada di sekolah itu bisa Ibu wawancarai semua Bapak Ibu tergantung kebutuhannya Bapak Ibu ya itu yang ada di sekolahan misalkan kok mau tanya juga dengan warga kantin gitu ya atau satpam gitu ketika ada data-data yang Bapak Ibu mungkin dirasa penting ya nggak apa-apa juga gitu gitu ya kemudian waktu dan lokasi pelaksanaan observasi itu diusahakan ya sesuai deadline-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tadi kan kita sudah membahas tentang kita membahas menganalisis tentang lembaga pendidikan ya. Ini ada contohnya, kemudian metode pengumpulan data gitu ya. Ini ada contohnya juga sudah saya cantumkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan metode yang digunakan observasi. Bapak Ibu masuk ke kelas, mengobservasi kelas gitu ya. Kemudian ada wawancara dengan guru IPS dan beberapa siswa. Kemudian Bapak Ibu menganalisis RPP-nya dan bahan ajarnya seperti apa gitu ya. Kemudian sumber datanya itu ada guru IPS gitu ya. Kemudian ada kelas 8 siswa, beberapa siswa gitu ya. Kemudian kelihatan ya Bapak Ibu ya PPT, ini ya PPT-nya masih tampil ya. Kelihatan, Pak. Baik, kemudian mungkin Bapak Ibu punya akses untuk wawancara dengan wakil kepala sekolah, misalkan bidang sarpras, bidang kurikulum, misalkan ada akses ya nggak apa-apa juga, silahkan ketika itu dirasa tidak memberatkan punya akses ke sana gitu atau kenal gitu kan ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu ya pokoknya intinya tidak yang penting tidak memberatkan dan Bapak Ibu juga bisa masuk dengan mudah punya akses itu ya ya silahkan diambil data yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu.
Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian waktu dan lokasi waktunya Bapak Ibu mungkin ini contoh aja Bapak Ibu ya 10 sampai 12 April bertempat di SMP Negeri 1 Pontianak. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kondisi pembelajaran ya gimana ini ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Model pembelajarannya di sana tuh tatap muka gitu ya dengan sedikit penggunaan media digital gitu. Kemudian kurikulumnya kurikulum merdeka, sarana prasarananya itu ruang kelasnya cukup memadai gitu ya. Kemudian ada proyektor tapi tidak banyak, cuma beberapa. Kemudian ada akses internet tapi ya kadang putus-putus atau tidak ada kuotanya, sering ngadat gitu ya. Nah, itu kan bisa diambil data seperti itu, Pak Ibu. Kemudian pembelajarannya, situasinya, misalkan Bapak Ibu observasi itu, kemungkinan misalkan Bapak Ibu mendapatkan data pembelajarannya masih didominasi ceramah gitu ya, menggunakan mungkin PPT, kemudian siswa itu pengamatan Bapak Ibu pasif siswanya, hanya ya nyatet-nyatet aja. Kemudian untuk evaluasinya, eh, apa namanya, hanya pilihan ganda misalkan. Belum banyak yang kegiatan diskusi ataupun ak- aktivitas kolaboratif itu belum banyak karena ya cenderung ke pembelajarannya metodenya ceramah gitu ya. Nah, itu kan data yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari observasi Bapak Ibu semua gitu. Kemudian ada konteks dan karakteristik peserta didik. Misalkan di sini ada contohnya, kelihatan Bapak Ibu ya. Misalkan usianya itu di situ siswanya 13 sampai 15 tahun. Dari latar belakang sosial yang beragam. Latar apa sebagian besar siswa itu menggunakan HP, sudah smartphone gitu ya. Jadi tidak gaptek gitu ya. Ataupun di sekolah tersebut itu belum boleh menggunakan HP gitu ya. Kemudian gaya belajarnya misalkan visual dan audiovisual. Namun dalam kemajuan tersebut siswanya kurang aktif dalam bertanya dan diskusi misalkan. Kemudian lebih terbiasa menghafal daripada memahami konsep. Itu yaitu contoh untuk Hai, konteks dan karakteristik peserta hai. didik. Kemudian kebutuhan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ini barangkali ini muncul berdasarkan temuan observasi Bapak Ibu. Misalkan setelah observasi Bapak Ibu eh, meng, apa ya, menyimpulkan beberapa beberapa hal gitu ya. Yang pertama aspek materi selama pembelajaran siswa mampu menyebutkan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi siswa kesulitan menjelaskan contoh nyata di lingkungan sekitar. Siswa belum memahami antara ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian kebutuhannya materi perlu disajikan secara kontekstual, misalnya proses penjualan barang di pasar tradisional, kemudian alur distribusi makanan dari produsen ke konsumen. Kemudian ada aspek metode kebutuhannya. Bapak Ibu menyarankan di sini oh ternyata membutuhkan diskusi kelompok atau memberikan studi kasus gitu ya. Kemudian dari aspek media kebutuhannya membutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif seperti mungkin animasi gitu ya, video pembelajaran tentang proses produksi barang gitu ya. Ketika ada video kan mungkin lebih mudah memahami gitu kan. Kemudian ada kuis online-nya mungkin gitu kan. Jadi pembelajarannya karena ada daya dukung ya Bapak Ibu membuat kuis
online interaktifnya. Kemudian dari aspek asesmen, em, mungkin bisa digunakan presentasi kelompok, seperti kasus tertulis, kemudian ada proyek gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kompetensi guru, guru diharapkan bisa menggunakan media digital, kemudian mengembangkan asesmen ataupun pembelajaran berbasis online, mendesain aktivitas pembelajaran yang interaktif. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu PPT. Nah, nanti barangkali juga Bapak Ibu eh, untuk untuk wawancara Bapak Ibu, ini ada pedomannya itu ada di sini Bapak Ibu. Ada di RBV ataupun Pustaka UT ya Bapak Ibu ya. Nanti di mata di ininya, di modulnya. Di RBV ini Bapak Ibu bisa dilihat eh, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Baik, oke. Diharapkan Bapak Ibu jangan keluar Zoom dulu ya, karena bentar lagi akan saya kirimkan ininya, apa namanya, presensinya ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini kan ada di link di sesi 2 tadi itu ya Bapak Ibu, ada link Pustaka UT, bisa silahkan masuk di situ. Bapak Ibu bisa membaca modulnya ya, dari daftar isi sampai modul ke-12 gitu ya. Kemudian di sini ada di modul 3 itu ada eh ini ya, kan di modul 1 itu ada materinya tentang ini Bapak Ibu. Konsep pembelajaran online ya Bapak Ibu ya. Iya. Di situ ada banyak lah materinya. Kemudian di modul kedua itu ada kelebihan dan fungsi pembelajaran online yang saya tadi sudah sedikit singgung ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih linknya lah di grup biar Bapak Ibu bisa login membaca. Nah, di sini di modul 3 itu ada Bapak Ibu, kelebihan dan fungsi pembelajaran online. Nah, di sini ada hmm, ya modul. Nah, ini ada kisi-kisi untuk Bapak Ibu nanti barangkali bisa wawancara dengan guru ataupun observasi ya di sekolahan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada seperti misalkan Bapak Ibu observasi di sekolahan ya, ataupun bertanya dengan guru, nanti di situ ada pertanyaannya, apakah prestasi belajar siswa bermasalah gitu ya. Di situ ada misalkan, apakah terdapat siswa yang memiliki masalah dalam konsentrasi belajar, apakah ada rombongan belajar yang berkebutuhan khusus, Maaf kemudian Pak, mau tanya itu mm-mm. kodenya apa ya Pak? Kode ininya, Biasanya ini Bu, RBB-nya. apa namanya? Ini saya kan masuk pakai akun tutor ya Bu ya. Itu biasanya NIM 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 kemudian passwordnya itu UT Enggak, tanggal. soalnya
di buku saya kok beda sama yang punya Bapak. Oh, Ibu punya buku cetaknya ya? Iya, ada Pak. Ada ya? Ada, Oh, dikasih. mau dikasih ya. Mm-mm. Di modul 3 ada nggak, Bu? Mungkin kodenya TPN Beda. 4401 itu kode modulnya. SPTP 4401 bukan Pak? Sebentar. Beda. Oh beda ya. Beda sepertinya, Bu ya. Itu beda. Yang Beda ini itu. TPN berapa yang punya Bapak ini? Ya TPN nanti Bapak Ibu bisa 4401. login aja di Pustaka Uti, Bu ya. Oh, barangkali Baik, itu Pak. yang lama ataupun ini yang lama saya juga kurang paham, Bu ya. Oh iya iya Pak. Nah, di sini nanti ada apa namanya eh, beberapa kisi-kisi pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tanyakan ya. Tapi ini hanya contoh saja, Bu ya. Nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu sesuai dengan analisis kebutuhannya ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, Mi. Nah, nah ini ada nanti di apa namanya di tugas 1 tuh ya Bapak Ibu ya di sesi 3 itu Bapak Ibu bisa apa namanya bisa melihat di situ Bapak Ibu untuk apa saja yang diwawancarai Bu ya, apa saja yang Bapak Ibu perlu observasi sekolah, di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang lain yang ada di wilayah ataupun yang ada di tempat Bapak Ibu di sana gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu akan menganalisis kondisinya di sana tuh seperti apa gitu ya. Ini tadi ya, Ya, Pak, maaf bagaimana, izin nanya. ya Pak, gimana? itu kan di sesi 3, di tugas Mm-mm. 3 ya, tugas 1, ada file PDF-nya. Apa ikutin seperti itu gitu nanti konsepnya? Ya, yang PDF-nya kan ini Bu, yang saya tampilkan ini. Oh iya, Ya dan Bu. yang atasnya itu kan ada seperti Bapak. Nanti kita tinggal apa ngedownload PDF gitu. Ya, sama ini. Oh iya Pak, makasih. Hmm. Ya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti template ini Bapak Ibu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu mengisi lembaga pendidikannya di sekolah apa gitu ya, PAUD mana, ataupun SD mana, SMP mana, kampus mana, SMA mana gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisikan lembaga pendidikan, kemudian Bapak Ibu mengisikan metode pengumpulan datanya Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah observasi ataupun wawancara ataupun keduanya gitu ya. Yang diwawancarai siapa, guru, guru, siswa, kemudian waktunya dan Pak observasi izin bertanya. kapan. Nanti untuk deadline-nya Bapak Ibu bisa lihat di e-learning ya. Mungkin Ya, tanggal 11 Bapak. ya betul. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mulai cari sekolah yang bisa Bapak Ibu observasi gitu ya, ataupun ada yang kenal gitu juga lebih bagus, lebih cepat sehingga Bapak Ibu Ya, bisa lebih cepat dapat data gitu ya. Itu ya Baik Pak. Bapak. Jadi rekomendasi saya kalau gitu buat sih Bu. tugas ikutin ini aja ya Pak. Gimana Bu? Kalau untuk tugas jadi ikutin template tugas 1 ini aja kayak lembaga pendidikan, terus kayak nama lembaganya apa, terus jenis Ya, lembaganya apa ini kan gitu. yang resmi dari e-learning. Kalau PPT tadi itu cuman contoh aja dari saya, Bu. Ini kan kalau yang template resminya, template yang dari UT seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti
Berarti Bisa. boleh ya Pak kalau uploadnya sesuai template tugas dari e-learning. Boleh-boleh aja Ibu, malah lebih enak gitu kan. Boleh-boleh aja. Baik Pak. Atau mau dikembangkan sendiri lebih menurut pengembangan Bapak Ibu ya nggak apa-apa juga. Tapi intinya Oh, seperti baik. yang ada di PDF ya. Iya, Yang iya, pertama Bapak. ya Bapak Ibu jelaskan identitas lembaganya gitu ya. Kemudian metodenya seperti apa, siapa yang diwawancara, siapa apa namanya, siapa sumber datanya, guru dan siswa apa guru aja, apa keduanya. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan juga mengobservasi, menganalisis kebutuhan pembelajarannya itu di sana pembelajarannya seperti apa gitu ya. Apa tatap muka, apa blended learning gitu ya. Kurikulumnya kurikulum apa sekarang gitu kan. Mungkin ada sekolahan yang kurikulum yang diterapkan tuh kurikulum internasional juga kan. Ada juga mungkin itu lebih oke gitu kan. Ataupun di TK itu di PAUD ada kurikulum yang seperti apa gitu kan ya. Kemudian ada apa saja ketersediaannya sarana prasarananya gitu ya, Bapak Ibu ya. Uh, Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada misalkan ada proyektornya tapi jarang digunakan gitu ya. Kemudian situasi pembelajarannya seperti apa, metode yang sering digunakan tuh apa. Misalkan Bapak Ibu menjumpai metodenya ya cuman ceramah aja ya dituliskan saja. Jarang menggunakan diskusi gitu ya. Kemudian konteks dan karakteristik peserta didik gitu ya. Silakan Bapak Ibu tanya-tanya di sana tentang latar belakang siswanya, ada nggak yang berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana gaya belajar siswa yang ada di sana, apakah misalkan di PAUD gitu ya gaya belajarnya menggunakan apa namanya permainan gitu ya. Ya Ibu temuannya silahkan dituliskan di sini gitu. Ataupun gaya belajarnya di SMP atau SMA menggunakan audiovisual gitu ya, ya dituliskan. Kemudian usianya di sana tuh berapa, range-nya usia dari berapa sampai berapa, kemudian tingkat pendidikannya, preferensi belajarnya gitu ya. Tadi sudah saya singgung di PPT ya. Kemudian kebutuhan pembelajarannya gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan yang muncul berdasarkan temuan observasi. Misalkan Bapak Ibu tadi menemukan saat observasi itu menemukan itu tadi ada setiap kelas tuh misalkan ada proyektor, misalkan sekolahnya sudah canggih ya Bapak Ibu ya. Setiap kelas ada proyektor, namun tidak jarang digunakan oleh guru gitu ya. Jadi apa namanya? Bapak Ibu mengusulkan ya tadi bisa bisa alangkah lebih baiknya proyektor tersebut bisa digunakan gitu kan. Kemudian dan lain sebagainya. Ya ini apa namanya kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dikembangkan sesuai em, temuan Ibu ataupun ya pengembangan Ibu Bapak lah yang ada yang Bapak Ibu temukan gitu. Kemudian rekomendasinya gitu ya seperti apa gitu. Mungkin membutuhkan eh, pembelajaran yang interaktif, membutuhkan games edukatif, kuis kuis interaktif gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lampirkan itu ya. Ada 3 hal yang mungkin perlu Bapak Ibu lampirkan nanti di laporan tugasnya Bapak Ibu ya. Ada dokumentasi foto, itu kemudian catatan observasi, daftar pertanyaan, wawancara gitu ya. Ibu cantumkan aja gitu ya. Gitu. Itu template-nya. Ini sesuai template lah ya. Boleh. Nah, ini kriteria penilaiannya ada ketelitian, kemudian analisis kebutuhan yang komprehensif. Komprehensif itu maksudnya Bapak Ibu mewawancarainya mendalam gitu ya. Nah, itu bobot skornya 15 dan lain sebagainya. Kemampuan komunikasi ada 10 dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada petunjuknya di sini. eh
dilarang copy paste misalkan kan ya. Ya itu silahkan dibaca-baca Bapak Ibu bisa disesuaikan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan. Maaf Bapak, izin. Silakan Bu. Kalau boleh, mau di-share dong Pak yang tadi PPT Bapak. Oh iya, siap, siap. Nanti saya share Bu ya di grup ya, Bu Iya ya. siap Pak. Iya siap. Terima kasih Bapak. Oke, siap Bu. Nah ini ya contoh, kan nanti kan Bapak Ibu melampirkan ini ya, catatan observasi, daftar pertanyaan wawancara, dan juga dokumentasi foto. Nah ini contoh-contoh apa namanya, daftar pertanyaan wawancara ya Bapak Ibu ya. Iya siap. Misalkan Bapak Ibu mewawancarai guru bahasa Inggris misalkan. Ya, silakan Bapak ini contohnya bagaimana contoh wawancaranya ya Bapak Ibu ya sehingga Bapak Ibu dapat data gitu ya. Ibu misalkan dengan wawancara dengan Bu Sunarni misalkan ya Bapak. Ibu tanyakan bagaimana metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru-guru bahasa Inggris di sini, Bu, gitu kan. Bapak Ibu bisa tanyakan itu. Kemudian ada kendala nggak dalam proses pembelajaran, gitu kan. Nah, oh sejauh ini nggak ada kendala, misalkan ya Ibu tuliskan hasilnya. Kemudian apakah di sekolah ini sudah menggunakan media digital, Bu, gitu kan? Dalam mungkin spesifiknya ke pembelajaran bahasa Inggris, misalkan aja Bu ya. Sejauh ini belum ada sih Pak, misalkan hasil dari wawancaranya. Sejauh ini pembelajarannya ya hanya dari buku cetak dan penjelasan guru saja gitu. Misalkan Bapak Ibu menemukan hal seperti itu gitu kan, baik observasi maupun wawancara. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran ya siswa itu ya gampang boring, ngantuk, tidak fokus mendengarkan gitu ya. Nah dari situ kan nanti Bapak Ibu, oh ternyata di sekolah ini butuh modul ajar bahan ajar yang berbasis online ya, tadi supaya pembelajaran itu semakin menarik, pembelajaran itu interaktif, meningkatkan gairah belajar, meningkatkan motivasi belajar gitu kan. Nah, itu kan temuan yang bisa Bapak Ibu temukan di lapangan gitu. Ini contoh wawancaranya. Ini contohnya hanya 4 ya Bapak Ibu. Nanti bisa Ibu Bapak kembangkan sesuai ya Bapak Ibu yang pengen gali apa saja gitu ya. Misalkan kok ada 10 pertanyaan ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Pak, izin bertanya dong. Ya silakan Bu. Kalau misalnya dokumentasi itu nanti kita foto kelas-kelasnya atau foto diri kita bersama guru itu? Ya kalau Ibu masuk kelas, observasi di kelas ya Ibu bisa foto apa namanya keadaan kelas ya Bu ya. Kemudian yang perlu juga Oh, mungkin setelah Ibu dengan foto dengan guru yang bersangkutan gitu ya ketika wawancara ya Bapak Ibu boleh diselipkan foto dengan guru yang bersangkutan gitu. Itu Bu. Pak, izin mau tanya. Silahkan. Berarti kita dokumentasinya wawancara itu nggak harus divideoin ya? Itu bisa katanya. Saya rasa nggak harus Bu, yang penting punya foto aja sih Bu. Dokumentasi foto aja berarti ya, Pak? Betul, betul. Yang penting Ibu punya berarti foto fotonya. aja ya Pak? Nggak usah harus video gitu. Nggak usah Bu, nggak usah. Oh, Nanti mau tapi mau makan waktu lagi. itu harus rekaman voice note berarti ya, Pak? Kalau rekaman voice note itu ketika Bapak Ibu mungkin apa Wawancara. namanya wawancaranya online gitu ya, Oh, itu sih Bu. mm-mm. Oh, Cuman berarti kalau nggak harus dicantumkan juga lah ya, Pak? apanya Bu? Misalnya percakapan antara kita sama si ini wawancara kita itu. Oh, nggak usah sih Bu. Yang penting Ibu Oh, dapat oke. datanya gitu. Itu rekaman voice note itu kan rekaman voice note atau Ibu merekam Oh, pas wawancara itu kan supaya mungkin nanti pada saat
apa namanya, ibu menulis laporan itu mungkin takutnya lupa. Nah, itu kan direkam, kan fungsi rekam tuh seperti itu sih sebenarnya, Bu. Oh, paling kalau Oke, misalnya direkam Oke. buat fungsi laporan aja ya Pak. Kalau misalnya kita datang ke Betul. terus kita Oh, rekam, kita ngerjain buat betul. laporan itu. Mm-mm. Baik Pak. Cuman kalau ibu mencatat gitu ya, dan ibu rasa tidak perlu merecord lagi gitu ya, karena sudah tercatat semua garis besarnya, ya nggak masalah gitu kan. Fungsi record itu cuman, menurut saya itu cuman untuk itu, ketika penulisan laporan ataupun penulisan hasil hasil apa namanya, wawancara dan hasil observasi itu, ibu tidak lupa, tidak kehilangan data gitu sih, Bu. Gitu. Kalau tidak dibutuhkan, udah tercatat semua, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada dokumentasi foto ya Bapak Ibu ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kita sesi diskusi aja karena ini sudah selesai. Nanti bila bila apa namanya, bila dibutuhkan ini PPT-nya nanti saya share. Pak, tapi kalau misalnya saya butuh apa-apa bisa di lewat WA kan Pak? Maksudnya chat Bapak gitu. Kalau Boleh, boleh, untuk silakan. Boleh, nanti kita diskusi di sharing. grup ataupun di e-learning secara pribadi ataupun di WA juga nggak apa-apa, Bu. Yang penting Bapak Ibu semua bisa mengerjakan tugasnya, tugasnya bisa saya nilai. Bapak Ibu nanti juga di akhir sesi bisa menilai saya juga dengan penilaian yang baik ya Bapak Ibu ya. Baik Pak. Insya Baik, Allah. Pak. Ya, makanya Terima kasih. saya tekankan di awal, kalau ada yang kurang jelas ataupun eh, ada kesulitan, bisa jangan usah segan-segan nanya, karena nanti takutnya berpengaruh di penilaian akhir. Nanti takutnya pas penilaian akhir ada penilaian tutor, Bapak Ibu, oh ternyata tutornya tidak ini gitu kan, tidak apa ya, tidak baik dalam pelayanan ataupun menyampaikan. Nah, saya kan juga yang nanti berdampak gitu Bapak Ibu. Iya. Mm-mm. Insya Allah Jadi, Bapak baik. Selama ini Baik, tutor yang Pak. saya temukan, Bapak itu yang terbaik. Insya Allah. ya, amin. Mudah-mudahan bisa selalu istiqomah Bu ya. Sini baru baru belum lama juga sih Bu. Jadi ya kayak masih ini juga saling belajar ya Bapak Ibu ya. Saya rasa juga Bapak Ibu punya pengalaman yang di lapangan juga lebih banyak gitu. Jadi makanya saya di sini apa ya, sharing istilahnya, bukan yang saya ngajari ya Bapak Ibu ya. Tapi sharing. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Barangkali ada yang Sepertinya perlu sudah, didiskusikan. Sepertinya sudah paling cukup, nanti Pak. kalau misalnya ada yang kurang jelas saya chat lewat WA. Ya, oh ya, oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh WA ya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin Baik, Pak. Terima kasih. kalau Bapak Ibu apa namanya, ini kan ada deadline-nya. Kalau ketika Bapak Ibu sudah mulai bisa gerak besok ataupun lusa ya, lebih cepat lebih baik ya Bapak Ibu ya. Ya siap Tuh. Pak Ya, Tutor. supaya nanti Baik, ya Pak. itu apa namanya, segera selesai. Nanti di tugas 2 Bapak Ibu akan mendesain. Ini kan pertama itu kita analisis ya Bapak Ibu ya. Analisis kebutuhan. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke tugas web 2 nanti Bapak Ibu akan mendesain. Setelah mendesain ya, setelah desainnya jadi, nanti Bapak Ibu akan membuat gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Cukup Pak. ya? Pak. Sudah cukup Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Selamat malam. Oke, kalau sudah cukup, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Habis ini Bapak Ibu bisa langsung cek ini ya Bapak Ibu ya, cek apa namanya, e-learning di bawah tuh web ini. Di sesi 2 akan saya sematkan absensi Bapak Ibu ya. Jadi Baik, sebelum Pak. sebelum Bapak Ibu istirahat ataupun HP ataupun laptopnya keluar dari aplikasi, keluar dari e-learningnya, pastikan nanti ini Bapak Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sesi Oke, 2 ya, itu Pak. ya. Gimana Bu? Di sesi 2 absennya.
Iya, di sesi web kan ini kan web, Bu. Nanti saya masukkan di bawah link web itu absensi ya. Sekarang lah, pokoknya 5 menit. Bapak Ibu jangan apa namanya? Keluar dulu. Jangan ini dulu, jangan ditutup dulu aplikasinya. Saya sematkan. Baik, Kak. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, cukup sekian web satu kita malam ini. Tapi sebelum kita tutup, barangkali Bapak Ibu yang memungkinkan, tolong aktifkan kamera sejenak Bapak Ibu. Saya akan apa namanya dokumentasi sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu, Bu Ririn, Bu siapa ya lah ya, yang lain Bu Erna, mohon sejenak menghidupkan kameranya. Sini akan saya Sebentar, Pak. dokumentasikan. Tunggu sebentar. Pak Rizal tadi ada ya awal ya? Ya, Pak. Apa di tengah-tengah? Ya. Pak Rizal Dari hadir dari awal, Pak Rijal. oh dari awal ya? Iya. Tadi kan 11, 10, berarti ini nambah 3 tadi ya, yang belum. Ini tadi siapa ya? Oh, ada yang device-nya 2 ya, Bu Rani ding ya, Bu Rani. Iya, iya. Kan nggak ada suaranya tadi, Pak. Oh ya, oke oke. Baik, saya izin screenshot bentar ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Baik, cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa mengikuti. Kalau ada kesulitan jangan segan untuk tanya di LMS ataupun di grup WA. Kalau yang belum masuk grup WA silahkan nanti bisa masuk ke grup WA ya Bapak Ibu ya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam oke. Absen warahmatullahi dulu ya Bapak Ibu ya. wabarakatuh. Saya buatkan absennya. Siap. Siap, Pak. Baik. Udah buka e-learning. Oke, selamat malam.